kasakusuk reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Hai Okezoners, malam ini Okezon akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Kabar pertama, datang dari dunia ekonomi, di mana Ditjen Pajak kini berhak mengintip rekening dengan saldo 1 miliar rupiah. Kini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mendapat kewenangan tambahan untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sesuai pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2018, Ditjen Pajak diizinkan mengintip rekening bersaldo 1 miliar rupiah. Keberadaan regulasi itu menggantikan aturan sebelumnya sebesar 200 juta rupiah yang diatur PMK Nomor 70 Tahun 2017. Berdasarkan aturan itu, pemilik rekening dilarang bersekongkol dengan pihak perbankan untuk menutup akses dari otoritas pajak. Dari kabar ekonomi, kita beralih ke berita olahraga, kali ini tentang bonus para atlet Olimpiade Paris 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengatakan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 akan mendapat bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara peraih perunggu akan mendapat bonus sebesar 1,65 miliar rupiah. Sementara para pelatih yang atletnya meraih medali emas akan mendapat bonus sebesar 2,75 miliar rupiah. Sedangkan pelatih peraih perunggu mendapat bonus 675 juta rupiah. Kabar baiknya, Dito memastikan bonus tak hanya milik peraih medali. Semua atlet dan pelatih yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 akan mendapat bonus sebagai bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah. Dari kabar olahraga, kita beralih ke kasakusuk reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Sejak akhir Juli, Presiden Jokowi santer dikabarkan akan mereshuffle beberapa menterinya. Nama-nama seperti Yasona Lauli, Siti Nurbaya Bakar, dan Bahlil Lahadalia ramai dikabarkan akan digeser. Kabarnya lagi, reshuffle kabinet akan diumumkan Presiden Jokowi hari ini atau besok. Namun, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana membantah kabar tersebut. Yusuf mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait isu tersebut. Namun, dia menilai reshuffle bisa saja dilakukan jika dirasa perlu oleh Presiden, karena reshuffle hak prerogatif Presiden, ujar Yusuf. Dari news, kita beralih ke kabar selebriti, di mana suami selebgram Cut Intan Nabila akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT. Armor Toreador resmi menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT usai diamankan polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024. Kepada penyidik, Armor mengaku melakukan penganiayaan terhadap istrinya sejak tahun 2020 dan insiden itu terjadi sebanyak 5 kali. Atas perbuatannya, suami selebgram Cut Intan Nabila itu dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Kabar terakhir Okezon Flash malam ini tentang terungkapnya dalam pembunuhan pilot helikopter Glenn Malcolm Koning. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menyebut Perek Jelas Kogoya, pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, sebagai dalang pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru tersebut. Kogoya, menurut Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Faisal Ramadhani, melakukan aksi biadabnya dibantu 5 anggota KKB lainnya. Pilot PT Intan Angkasa Air Service itu dibunuh tak lama setelah mendaratkan helikopternya di distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 5 Agustus 2024. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezon.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!